Martial Peak 3459. Setelah 4 hingga 6 jam, si King akhirnya bangun. Bulu matanya bergetar saat dia membuka matanya. Dia segera melihat Yang Kai duduk di depannya. Dia tidak sabar untuk pingsan lagi. Tepat ketika dia hendak menutup matanya dan berpura-pura tidak sadar, Yang Kai dengan tegas berkata, "Duduklah." Tubuh Li Siking gemetar, jelas dia sangat takut padanya. Menggigit bibir merahnya, matanya melayang sesaat sebelum dia perlahan berlutut di depan Yang Kai, kepalanya menunduk, seolah dia adalah seorang gadis kecil yang telah diganggu. Yang Kai menganggapnya lucu. Dia dengan tenang bertanya, "Namamu Siking Li?" Dia mengangguk sedikit. Yang Kai menggosok pelipisnya, "Apakah bunga bayangan kaisar besar Sisun Anda?" Dia mengangguk kecil lagi. "Apakah kamu bisu?" Dia mengangguk lagi, dan kemudian dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dia dengan takut-takut menatap Yang Kai dan berkata dengan suara selembut nyamuk, "Tidak." Yang Kai dengan dingin mendengus, "Karena tidak, kamu akan menjawab apapun yang diminta raja ini. Jika kamu berani berbohong, kamu akan menderita." Aku tahu." Si King memegangi kepalanya seolah-olah suara Yang Kai sangat keras. Yang Kai tiba-tiba merasa bahwa kaisar besar bayangan bunga sangat menyedihkan. Bagaimana dia bisa mengajar murid seperti itu? Setelah merenung sebentar, Yang Kai berkata, "Menilai dari reaksi Anda sebelumnya, Anda pasti pernah mendengar tentang saya, kan?" "Iya." Yang Kai dengan dingin tertawa, "Tidak peduli apa yang Anda dengar sebelumnya, raja ini ingin memberitahu Anda sekarang. Raja ini telah meninggalkan batas bintang. Dia sama tidak cocoknya dengan api dan air dengan batas bintang. Dia benar-benar tidak dapat didamaikan. Cepat atau nanti, raja ini akan melawan dan memberitahu orang-orang itu betapa kuatnya aku." Yang Kai bertanya-tanya apakah dia harus memberitahu Li Siking yang sebenarnya agar dia bisa bekerja sama dengannya. Tapi melihat dia sekarang, lebih baik tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak ingin dia ceroboh dan ketahuan oleh orang lain. Karakter wanita ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Li Siking mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan serius, mengedipkan matanya. Yang Kai berkata dengan keras, "Apakah kamu mendengarku dengan jelas?" "Dipahami." Yang Kai mengangguk puas, "Biarkan aku bertanya padamu, apakah kamu tahu bagaimana kamu datang ke sini?" Si King menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak yakin. Aku pingsan. Ketika aku bangun, aku sudah ada di sini." "Itu pasti hasil karya Yuru Meng. Bai Zuo mungkin berkontribusi juga." Mengubah topik, Yang Kai berkata, "Ada rumor bahwa Ming Yue jatuh ke wilayah iblis. Apakah Anda tahu di mana dia sekarang?" "Maksudmu, Tuan Ming Yue?" Si King tidak mengerti. "Siapa lagi yang bisa?" Yang Kai menatapnya. "Tuan Ming Yue ada di sini." Si King tampak terkejut. Yang Kai menghela nafas dalam hatinya dan tampak kecewa. Melihat reaksinya, dia takut dia tidak tahu di mana Ming Yue berada. Tidak ada gunanya bertanya padanya, jadi dia segera kehilangan minat untuk berbicara. Karena dia tidak berbicara, si King juga tidak berani berbicara. Mereka terdiam beberapa saat. Setelah waktu yang lama, Yang Kai berkata, "Saya melihat bahwa Anda telah melawan erosi Ki Iblis. Apakah Anda yakin dapat bertahan?" Dia tidak tahu berapa lama dia seperti ini, tetapi Yang Kai bisa merasakan bahwa kekuatan di tubuhnya hampir habis. Ketika dia pingsan, jika bukan karena perlindungan Yang Kai, dia akan terkontaminasi oleh Demon Qi. Jika Demon Qi memasuki tubuhnya, itu akan sedikit banyak mempengaruhinya. Dia bahkan mungkin telah berubah menjadi iblis. Berbicara tentang ini, ekspresi si King agak sedih. Dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, 10 hari paling lama. Cincin luar angkasaku diambil. Aku tidak punya apa-apa untuk digunakan untuk pulih. Yang Kai sudah memperhatikan ini. Si King tidak memiliki cincin luar angkasa di tubuhnya. Kalau tidak, dia tidak akan kehabisan tenaga. Yang Kai dengan santai menjentikkan cincin luar angkasa padanya dan dengan dingin berkata, "Hiduplah dengan baik. Jika kamu berubah menjadi iblis, kamu tidak akan berharga bagi raja ini." Setelah mengatakan ini, dia bangkit dan berjalan keluar. Si King mengambil space ring dan memeriksanya. Dia langsung sangat gembira. Ada kristal sumber dan berbagai pil di dalamnya. Dengan hal-hal ini, dia bisa memulihkan kekuatannya dan terus melawan erosi Ki Iblis. Begitu Yang Kai berjalan keluar dari kamar si King, dia melihat Yuru Meng berdiri di samping petak bunga di luar dengan senyum penuh arti di wajahnya. Yang Kai terkejut. Dia tidak merasakan aura sama sekali. Dia diam-diam bersukacita. Untungnya, dia tidak mengungkapkan apapun ketika dia mengobrol dengan si King. Kalau tidak, ini tidak akan ada habisnya. "Mengapa kamu di sini?" Yang Kai berjalan dan tanpa basa-basi melingkarkan tangannya di pinggang lembut Yuru Meng. Yuru Meng menunduk dan melirik tangannya yang besar. Dia tersenyum dan berkata, "Apakah saya mengganggu waktu Anda yang menyenangkan?" Yang Kai melengkungkan bibirnya dan berkata, "Mengapa kamu bertanya ketika kamu sudah tahu jawabannya? Jam berapa yang bagus?" Yuru Meng cemberut bibirnya dan berkata, "Kamu tidak ragu untuk membuat keributan di Blood Fighting Arena untuk membawanya kembali. Jangan bilang kamu menyukainya."
Yang Kai berkata dengan marah, omong-omong, saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Ada apa dengan pelayan saya? Mengapa mereka semua seperti itu? Apakah Anda sengaja melakukannya? Yuru Meng terkekeh dan berkata, jadi bagaimana jika aku melakukannya? Siapa yang tahu jika kamu akan menipuku? Aku tidak bisa mengawasimu sepanjang waktu. Tentu saja, aku harus waspada. Yang Kai meringis dan berkata dengan getir, kamu sama sekali tidak percaya padaku. Yuru Meng meliriknya dan berkata, kamu harus bisa dipercaya dulu. Dia berbalik dan melarikan diri dari pelukan Yang Kai. Dia berjalan ke petak bunga dan memetik bunga. Kemudian, dia berbalik dan menempelkannya di kepala Yang Kai. Yang Kai menatapnya dengan waspada dan berkata, apa yang kamu lakukan? Jangan bergerak, jangan pikirkan itu. Yang Kai berpikir dalam hati, apa gunanya seorang pria menaruh bunga di kepalaku? Apakah saya masih ingin bertemu orang-orang? Tubuhnya bergoyang dan dia berusaha menghindarinya. Siapa yang tahu bahwa Yuru Meng akan mengikutinya seperti bayangan. Dia dengan lembut mendorong bunga itu dan tubuhnya melayang ke belakang. Kemudian, dia memiringkan kepalanya dan menatap Yang Kai. Wajah Yang Kai sehitam dasar pot. Dia mengangkat tangannya dan menarik bunga dari kepalanya. Dia melemparkannya ke tanah dan dengan kejam menghancurkannya. Dia meninggalkan kalimat kejam, tunggu saja. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu membayar. Dia berbalik dan pergi. Namun, lengannya ditangkap oleh Yuru Meng. Apalagi yang kamu mau? Yang Kai merasa cemberut. Di Starfield, Yuru Meng hanyalah kaisar Orde Kedua. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan dengannya, tetapi di sini, pelayan murahan ini telah memulihkan kultivasinya. Dengan kekuatan seorang Demon Saint, dia tidak bisa bersaing dengannya sama sekali. Yang Kai curiga bahwa dia membalas dendam padanya. Apakah kamu marah? Yuru Meng mendekatkan kepalanya ke arahnya. Yang Kai memiringkan kepalanya dan berkata dengan sinis, bagaimana saya bisa berani? Oke, mari kita mulai bisnis. Ekspresi Yuru Meng menjadi serius. Melihat Yang Kai masih tidak menanggapi dan sepertinya tidak mau mendengarkan, dia segera tersenyum dan meraih tangan besar Yang Kai dan meletakkannya di dadanya. Sangat fleksibel, Yang Kai segera berseri-seri dengan gembira. Menguleni dan memainkannya, dia mengangguk dan berkata, katakan padaku, aku mendengarkan. Yuru Meng memelototinya dengan marah sebelum berkata, aku ingin kamu pergi ke benua bayangan awan. Benua bayangan awan. Yang Kai mengerutkan kening. Setelah memikirkannya sejenak, dia mengerti lokasi benua bayangan awan. Untungnya, dia telah mempelajari peta baru yang dia peroleh sebelumnya dengan cermat, jika tidak, dia mungkin masih bingung saat ini. Benua bayangan awan tidak jauh dari benua Pantom, tapi juga tidak dekat. Dia harus melewati beberapa realm guides. Dengan kecepatannya saat ini dan bantuan kereta berkepala harimau, dia memperkirakan dia bisa mencapainya dalam waktu kurang dari setengah hari. Untuk apa kita pergi ke sana? Yang Kai tidak mengerti. Tentu saja, ada tempat di mana aku membutuhkan bantuanmu, dan itulah mengapa aku membawamu ke wilayah iblis. Adapun apa yang perlu kamu lakukan, seseorang secara alami akan menjelaskannya kepadamu ketika kamu sampai di sana. Yang Kai merenung sejenak. Dia masih tidak mengerti mengapa Yuru Meng tidak ragu-ragu menggunakan segel hati rahasia untuk membawanya ke wilayah iblis. Namun, dia yakin bahwa dia pasti memiliki motif tersembunyi, dan ini adalah kesempatan bagus untuk mengetahui niatnya. Selain itu, dia tidak bisa menanyakan tentang keberadaan Kaisar Agung Bulan Cerah di sini. Jika dia pergi ke tempat lain, dia mungkin punya kesempatan. Berpikir sampai di sini, dia membuat keputusan di dalam hatinya, tetapi di permukaan, dia berkata dengan enggan, tidak bisakah aku pergi? Bantu aku sedikit. Yuru Meng mengedipkan mata padanya. Yang Kai tidak tahan lagi. Tidak hanya wanita ini seorang Demon Saint, tetapi dia juga seorang demon. Dia adalah yang terbaik dalam merayu orang, dan mengedipkan mata saja sudah cukup untuk membuat orang kehilangan akal. Apa untungnya bagi saya? Napas Yang Kai menjadi berat. Yuru Meng mengerutkan bibirnya menjadi senyum menawan. Dia memelototi Yang Kai, dan kemudian melihat ke dalam ruangan. Manfaatnya adalah kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan wanita di dalam, dan aku tidak akan peduli padamu. Manfaat buruk macam apa itu? Yang Kai melengkungkan bibirnya. Lalu keuntungan apa yang kamu inginkan? Yuru Meng menatapnya dengan nakal. Mata Yang Kai berbalik, lalu dia mendekat ke telinganya dan membisikkan sesuatu. Yuru Meng tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arahnya. Dia mengulurkan tangan dan menarik telinganya, membisikkan sesuatu kembali, dan kemudian menggunakan jarinya untuk menyentuh bibir merahnya. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan seteguk air liur. Dia melihat bibir merah seperti batu permata itu, hebat. Yuru Meng dengan keras mencubit pinggangnya. Yang Kai meringis, omong-omong, itu bukan masalah jika kamu ingin aku pergi ke benua bayangan awan itu, tapi bagaimana dengan pria itu Yue Sang? Aku takut dia akan merampokku di tengah jalan, sedikit memusuhi saya, jadi dengan kekuatan saya saat ini, saya khawatir saya akan dirugikan jika saya melawannya. Yuru Meng berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang itu.
Kali ini, dia diam-diam mengeluarkan Si King Li dan menggunakan Si King Li untuk memikatmu ke dalam deathmatch. Dia membuat kesalahan, dan aku sudah menghukumnya. Kau membunuhnya. Yang Kai sangat gembira. Bagaimanapun juga, dia adalah half saint. Bagaimana dia bisa dibunuh dengan mudah? Yuru Meng tidak bisa menahan tawa. Jika dia benar-benar membunuh half saint karena ini, itu akan menggoyahkan prestisenya. Tidak akan baik jika orang suci setengah suci lainnya di bawahnya mulai memiliki pikiran yang tidak setia. Kebetulan Bai Zuo telah kembali dari sisi itu. Aku sudah mengirim Yue Sang ke medan perang dua alam. Dia tidak diizinkan untuk kembali tanpa perintahku, jadi kamu tidak perlu khawatir dia menemukan masalah denganmu. Tidak apa-apa juga, Yang Kai dengan dingin tertawa, aku akan membiarkannya hidup selama beberapa hari. Setelah aku menguasai teknik ilahiku, aku pasti akan mengambil nyawa anjingnya. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat, Yuru Meng tertawa ringan. Namun, pada saat berikutnya, Yang Kai memeluk pinggangnya dan menundukkan kepalanya, berkata, aku sudah lama mendengar bahwa iblis tampan adalah yang terbaik dalam menyihir orang dan mencuri jiwa mereka. Raja ini tidak mempercayainya. Hari ini, aku datang untuk mengalaminya sendiri. Yuru Meng mengulurkan tangannya dan melingkarkan lengannya di leher Yang Kai, cekikikan, kalau begitu, kamu sebaiknya berhati-hati untuk tidak